Investasi nabung tanah yang digalang si Ucup Mansur, merupakan investasi yang hanya akal-akalan si Ucup Mansur, untuk meraup dana jemaah. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah, dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Kuasa hukum TKW Hong Kong yang menggugat si Ucup Mansur, Asfa Davibia menyatakan, bahwa investasi yang digalang si Ucup Mansur tidak jelas, alias hanya akal-akalan untuk meraup dana jemaah. Pendapat itu disampaikan Asfa Davibia, selesai sidang lanjutan gugatan investasi nabung tanah, di Pengadilan Negeri Tangerang, beberapa hari lalu. Terbukti, di sana apa yang ditawarkan hanya kulitnya saja. Saat digali di sidang, apa yang dimaksud dengan investasi nabung tanah itu, tidak ada yang tahu. Penggugat tidak tahu, saksi yang dihadirkan juga tidak tahu. Jadi para TKW ini terpikat, karena yang menawarkan adalah seorang ustadz, mereka percaya saja. Padahal investasi ini tidak jelas di mana lokasinya, bentuknya seperti apa, tidak dijawab oleh kuasa hukum tergugat, Yusuf Mansur, ucap Asfa, seperti dikutip cerita para bintang dari kanal YouTube Thayyibah TV, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Asfa mengatakan, pada persidangan lanjutan beberapa hari lalu, pihaknya menghadirkan dua saksi kunci, yang mengetahui persis saat si Ucup Mansur menawarkan investasi nabung tanah, kepada para TKW. Salah satu saksi kunci yang bernama Siti Maisarah mengungkapkan, bahwa si Ucup Mansur berceramah beberapa kali pada tahun 2014, di hadapan para TKW di Hong Kong. Di sela-sela ceramah itu, si Ucup Mansur menawarkan investasi nabung tanah kepada para jemaah. Para jemaah lantas melakukan investasi, dengan membayar sesuai nominal tanah, yakni 2,4 juta per meter. Dua saksi kunci memberi kesaksian, bahwa benar saudara Jaman Yusuf Mansur, pada tahun 2014 datang ke Hong Kong, memberi tausiah keajaiban solawat. Ada 1000-an jemaah yang ditawari investasi tabung tanah. Mereka dijanjikan bagi hasil per tahun sekian persen, diiming-imingi lagi, jika Anda investasi anak cucu aman sekembali ke Indonesia, ungkapnya. Karena yang berbicara seorang ustadz kondang, para jemaah terpikat dan tidak menaruh curiga apapun. Para TKW lantas mengikuti investasi itu, dengan mentransfer sejumlah uang sesuai jumlah kafling yang mereka ambil. Yang ngomong adalah ustadz, maka para jemaah terpukau. Tapi uang ini untuk apa dan kemana, ternyata tidak jelas. Sesampai kembali di Indonesia beberapa tahun kemudian, semua jaringan saat di Hong Kong tidak ada yang bisa dihubungi lagi, hilang begitu saja. Terus mereka semua harus kemana? Laporannya saja tidak jelas, tidak pernah ada, ucap Asfa. Sebelumnya, Siti Maisarah menyatakan di saat dirinya menagih, si Ucup Mansur mengatakan, kalau investasi nabung tanah kolaps pada tahun 2018. Saya sore-sore ditelepon, saya kaget, merasa terharu. Dia bilang, saya Ustaz Yusuf Mansur masak lupa. Tapi setelah itu teleponnya mati. Komunikasi dilanjutkan dengan pesan WhatsApp. Beliau bilang, mohon maaf Bu, dari 2014 hingga 2018, usaha itu kolaps. Saya tanya, kalau kolaps kenapa baru sekarang ngomong? Kalau saya tidak tanya, Ustadz juga tidak kasih kabar. Kalau emang bagi hasil setidaknya ada transferan, ucap Siti. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.